Shalom sahabat setia dimanapun saat ini berada. Jumpa lagi di dalam momen merenungkan firman Tuhan bersama. Saya mengajak kita bersama-sama membaca dari firman Tuhan Mazmur 25 ayat 14, Mazmur 31 ayat 20. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. John Calvin pernah mengatakan bahwa tugas terpenting manusia seumur hidup adalah mengenal Allah dan mengenal diri sendiri. Seseorang yang sudah mengenal Allah pasti mengenal dirinya sendiri. Orang yang tidak dapat mengenal dirinya sendiri tanpa mengenal Allah yang hidup. Nah, tanda dari orang yang sudah dikenal dan mengenal Allah yang hidup adalah kehadiran momentum kairos, yaitu pada saat roh orang tersebut menurut pimpinan Roh Kudus. Dan pada saat seseorang menolak pola kerja tubuh dan jiwanya yang berdosa, bahkan mengarahkan cara kerja dan jiwanya ke arah yang memuliakan Allah, sehingga menjadi perwujudan dari buah Roh Kudus. Kita akan memperhatikan ada tanda pengenalan dari dalam dan tanda pengenalan dari luar. Kita akan membahas terlebih dahulu tanda-tanda pengenalan dari dalam ketika seseorang mengklaim dirinya mengenal Allah. Yang pertama adalah orang yang mengenal Allah dari dalamnya itu bisa terlihat dari broken spirit, terlihat dari orang yang mempunyai roh yang patah dan hati yang hancur di hadapan Allah. Hal ini dikatakan di dalam Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua dari dalam adalah hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Dari Mazmur 119 ayat 103 sampai 105. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih manis daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari tita-titamu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu ini pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, tanda yang ketiga adalah setiap orang yang mengenal Tuhan itu memiliki hati seorang murid, yakni hati yang teachable, hati yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, ini adalah tanda yang ketiga apabila seseorang sudah mengenal Allah. Nah, tanda yang keempat adalah jiwa seperti anak kecil. Seperti yang Tuhan Yesus sendiri katakan di dalam Matius 18 ayat 3, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, yang dimaksudkan di sini oleh Yesus adalah jiwa anak yang mudah dan taat kepada seseorang, jiwa yang mudah dan taat menurut kepada Allah, ya. Anak kecil kalau dibandingkan dengan orang dewasa kan lebih mudah, ya, anak kecil untuk taat kepada seseorang ataupun taat kepada Tuhan. Nah, yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, walaupun mungkin kita sudah cukup berumur, ya, umur biologis kita mungkin sudah gocap atau lebih, ya, atau ada yang belum. Nah, tetapi
pertumbuhan kita tidak tergantung kepada umur biologis ataupun umur kalender seseorang, tetapi dari pengenalannya, ya. Dari pengenalan seseorang itu akan firman Tuhan, dari kepribadian seseorang itu terus bertumbuh. Nah, tanda yang kelima adalah tanda takut akan Allah. Kalau kita perhatikan di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, takut akan Allah adalah fear of God, bukan afraid of God, ya, fear of God. Nah, ini adalah hubungan setiap orang yang percaya dengan Allah menjadi semakin akrab dan Allah menyingkapkan banyak rahasianya kepada mereka. Jadi Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Itu 5 tanda pengenalan seseorang kepada Allah, tanda dari dalam dirinya sendiri. Nah, sekarang tanda dari luar. Misalnya kita bisa melihat seseorang itu kalau sudah mengenal Allah, itu dari luarnya. Atau orang melihat kita itu dari luarnya kita, ya. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Kalau firman Tuhan membagi biasanya tingkat-tingkat pengenalan akan Tuhan ataupun kedewasaan seseorang itu berdasarkan 3 tingkat ataupun 3 golongan. Kita mengatakan ada yang namanya bayi rohani, anak-anak rohani, dan kemudian ada yang dewasa rohani. Nah, itulah tingkat-tingkat kesalehan menurut Alkitab. Nah, hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk membandingkannya dengan hasil temuan dari seorang psikolog yang bernama James Fowler. Dia membagi tingkat kesalehan ataupun tingkat kerohanian, level kerohanian seseorang berdasarkan 6 tingkat. Mari kita lihat satu persatu. Tingkat yang pertama disebut iman, level bawah yang sangat sederhana, ataupun disebut dengan under-differentiated faith, ya. Nah, contoh orang yang levelnya paling bawah adalah dia tidak mengerti mengapa dia menjadi seorang Kristen, begitu ya. Jadi kalau datang kebaktian ya dia ikut kebaktian, ya. Kalau saatnya dulu kita bisa bersama-sama, ya, sebelum COVID-19 ini kita bisa kebaktian di gereja, ya, dia datang ke gereja. Tetapi di sana dia kurang konsentrasi, dia tidak mengerti mengapa dia harus pergi beribadah. Nah, sekarang ketika semua beribadah secara online, ya dia juga tidak konsentrasi, dia tidak tahu mengapa pendetanya menyuruh jemaatnya untuk beribadah di rumah dan sebagainya. Pokoknya dia menjalankan setiap kegiatannya secara rutinitas, ya. Dia tidak tahu apa yang dia butuhkan bagi jiwanya, ya, aktif untuk beribadah secara lahiriah, tetapi pengenalannya masih level yang paling bawah sekali. Nah, ini menurut James Fowler adalah level iman bawah yang paling sederhana. Nah, level yang kedua menurut James Fowler itu adalah intuitive projective faith ataupun iman proyektif intuitif. Nah, orang di level kedua ini sudah lebih lumayan daripada yang level pertama itu tadi. Karena apa? Karena orang ini sudah punya feeling, sudah punya alasan. Dia menjadi Kristen karena dia mempunyai alasan. Dia senang melihat orang-orang Kristen. Kalau beribadah, wah, senang boleh bertemu dengan teman-teman seiman di gereja. Dan tentu saja dia senang dengan musiknya. Apalagi kalau dia bisa terlibat di dalam permainan musik ataupun melayani di bidang musik. Dia membaca Alkitab tetapi belum begitu mendalam dan dia tidak mencari tahu, tidak mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi dia melakukan ritual kekristenan berdasarkan hobinya. Dia suka musik, ya dia mainkan musik, ya. Dia suka melayani multimedia, ya dia buat video-video yang menarik, begitu ya. Nah, ini level yang kedua yang disebut oleh James Fowler adalah iman proyektif intuitif. Kemudian yang ketiga, yang sudah lumayan, ya, yang sudah di pertengahan, yang sudah lebih baik daripada level yang kedua, ini adalah tingkat yang ketiga ataupun disebut dengan mythical literal faith ataupun
iman mistis literal. Mythical literal faith ya. Nah, jadi orang ini yang berada di tahap ataupun level ketiga dari kerohanian, tingkat kerohanian ketiga ini, dia mempunyai alasan untuk percaya kepada Tuhan. Jadi dia mempunyai alasan begini, saya percaya kepada Tuhan karena saya boleh datang kepada Tuhan, saya boleh bergaul dengan Dia, saya boleh meminta janji-janji Tuhan melalui doa. Saya ingin doa saya dikabulkan oleh Tuhan. Saya mau agar cita-cita saya berhasil, saya mau agar studi saya berhasil, saya mau agar pekerjaan saya sukses, saya mau agar seluruh keluarga saya sehat-sehat saja. Nah, seperti itu. Jadi ada alasan, ya. Nah, tetapi orang di level ketiga ini masih belum terlalu mendalam mengenal Allah dan masih agak menghindar ya kalau dia membaca ayat-ayat yang sulit ya. Dia masih memilah-milah ya. Misalnya, wah, paling senang membaca Mazmur, Amsal, Injil ya. Yang misalnya kalau kitab Pentatuk ya, atau misalnya kitab yang lain yang menurut dia agak sulit, misalnya Tawarikh ya, atau kitab Roma yang menurut dia aduh sulit sekali dipahami, dia belum mau mencari tahu ya. Dia masih mau mencari yang mudah-mudah dipahami. Apalagi Mazmur, itu nyanyian, wah dia senang sekali ya. Nah, jadi ini adalah level yang ketiga. Nah, level yang keempat, James Fowler memberi nama synthetic conventional faith ataupun iman konvensional sintesis. Nah, orang dengan level yang keempat seperti ini, wow, sudah banyak yang melayani Tuhan. Bahkan hamba Tuhan banyak sekali di level keempat ini. Karena apa? Dia kadang-kadang bisa menghafal Alkitab, bisa menghafal dogmatika Alkitab, bisa menghafal doktrin gereja ya di luar kepala. Artinya dia hafal ya, keren sekali orang ini ya. Nah, menghafal banyak sekali ajaran gereja, banyak yang menjadi guru sekolah minggu, banyak yang menjadi badan pengurus jemaat ataupun majelis. Dan tadi saya katakan tidak sedikit yang menjadi hamba Tuhan ada di level ini. Dia setia kepada doktrin gereja. Jangan coba-coba menyerang doktrin gerejanya atau menyerang dogmatika gerejanya. Dia akan luar biasa mempertahankan doktrinnya ya. Jadi dia sangat setia sekali kepada doktrin gereja ya, bisa mengajar dengan luar biasa dan sebagainya. Namun ya masih memiliki pengenalan yang belum begitu mendalam kepada Tuhan. Karena apa? Karena iman konvensional sintesis ini cenderung suka sekali mengisi knowledge ya, mengisi kepalanya ini dengan pengetahuan-pengetahuan akan Allah, tetapi sampai kepada penerapannya belum begitu mendalam ya, belum begitu setia dan juga belum begitu radikal di dalam mengikut Tuhan. Nah, ini yang keempat ya. Tetapi yang keempat ini tentu saja jauh lebih baik daripada yang tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sekarang kita perhatikan tingkat yang kelima ya. Tingkat yang kelima disebut sebagai individual reflective faith, yakni iman reflektif pribadi. Nah, pada level yang kelima ini, wah, seseorang, baik dia sebagai jemaat biasa, sebagai seorang BPJ, ataupun sebagai seorang hamba Tuhan, dia dapat menikmati khotbah siapa saja. Dia dapat menikmati khotbah siapapun, tanpa memandang latar belakang denominasi, latar belakang teologi, dan sebagainya. Karena begitu seseorang hamba Tuhan membuka firman Tuhan dan membacakan ayat firman Tuhan, karena hatinya adalah hati yang teachable, hati yang memiliki hati yang haus akan kebenaran, dia sudah mendapatkan berkatnya. Tidak peduli orang itu penggaliannya baik atau tidak. Tidak peduli apakah seseorang itu fasih di dalam berkhotbah, benar atau tidak ajarannya, begitu membaca ayatnya saja, mendengar ayat firman Tuhannya saja, dia sudah mendapatkan sesuatu. Nah, orang yang seperti ini biasanya tidak mau cepat-cepat mengkritik orang. Dia mengawasi ajarannya sendiri dan dia
senantiasa mau belajar dari siapapun ya. Dia yakin bahwa firman Tuhan yang disampaikan itu adalah kehendak Allah dan kemudian atas izin Allah. Jadi dia pandai memilah-milih ya, mana yang dia konsumsi dan mana yang tidak. Dan kemudian orang pada level kelima ini, level iman reflektif pribadi ini, dia belajar Alkitab sudah mendalam sekali. Dia bergaul dengan Allah dan hanya menginginkan Tuhan. Jadi makanya tidak masalah kalau di sekitarnya ada begitu banyak ajaran yang memenuhi ya, yang memenuhi sekarang medsos dipenuhi oleh ajaran-ajaran firman Tuhan. Kita tidak tahu latar belakang seseorang itu, apakah dia belajar teologi atau tidak, apakah dia belajar Alkitab baik-baik atau tidak. Tetapi yang jelas di masa-masa online seperti ini, ketika setiap orang sudah bisa menjadi pengkhotbah dadakan, banyak sekali ajaran yang tidak digali baik-baik. Nah, orang dengan level yang kelima ini, dia bergaul dan hanya menginginkan Tuhan. Dia belajar Alkitab secara mendalam, dan setelah direnungkan siang dan malam, setelah didigest, setelah dicerna baik-baik, baru dia berikan kepada orang lain. Tidak berupa firman yang masih mentah-mentah lagi, tetapi dia mengajak sahabat setianya, mengajak orang-orang yang dikasihinya untuk mencerna bersama-sama firman Tuhan dan untuk bertumbuh bersama-sama di dalam pengenalannya yang luar biasa akan Tuhan. Nah, jadi kalau seorang hamba Tuhan, seorang majelis, BPJ, ataupun jemaat sudah pada level kelima ini, terpujilah Tuhan. Sungguh luar biasa ya. Saudara, kalau saudara sudah punya iman reflektif pribadi seperti ini ya, bersyukurlah saudara, karena tidak mudah setiap orang mencapai level yang kelima ini. Nah, level yang keenam, bagaimana ini ya? Nah, level yang keenam, menurut James Fowler, itu disebut universal faith ataupun iman universal. Nah, ini adalah tingkatan yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh seorang anak Tuhan ataupun anak Allah. Nah, siapapun bisa mencapai tingkat ini. Yang penting dia mengikuti prinsip-prinsip Alkitab dan dengan rendah hati belajar di hadapan Tuhan dan mau bertumbuh di hadapan Tuhan. Tidak peduli apakah dia seorang awam, tidak peduli apakah dia jemaat biasa, atau seorang BPJ, atau seorang majelis, atau seorang hamba Tuhan. Semua orang bisa mencapai tahap yang keenam ini. Tetapi nggak banyak loh saudara. Nggak banyak orang yang mencapai tahap yang keenam ini. Nah, mari kita lihat apakah yang disebut dengan iman universal ini. Nah, iman yang universal ini adalah ketika seseorang sudah menemukan alasan, selalu menemukan alasan untuk bersyukur di dalam segala musim kehidupannya. Dia mengerti betul apa yang dimaksud dengan Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya, bagi setiap orang yang mengasihi Allah. Termasuk ketika wabah COVID ataupun pandemi, masa-masa yang suram seperti ini, dia tetap dapat merasakan kebaikan Tuhan, tetap dapat menikmati pimpinan Tuhan, tetap dapat menikmati firman Tuhan, dan membagikan berkatnya kepada orang-orang dimanapun orang itu berada. Nah, contoh tokoh-tokoh Alkitab, baik dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, banyak ya. Misalnya Daniel mempunyai kehidupan yang luar biasa. Kalau kita ingat Daniel dengan kehidupan doanya, kita akan teringat dia mempunyai waktu 3 kali berdoa dan kiblatnya selalu menghadap ke Yerusalem. Dan bahkan raja ya yang ingin menjatuhkan dia untuk dihukum pun ya, karena dihasut oleh orang yang membenci Daniel, sebenarnya tidak menemukan kesalahan Daniel. Ya, dan ini adalah contoh yang luar biasa. Nah, hanya ketika sudah ada konspirasi yang luar biasa, akhirnya Daniel dijerat
dengan tuduhan bahwa dia tidak mau menghargai raja karena dia lebih menghargai Tuhannya, karena dia berdoa 3 kali sehari dan kiblatnya menghadap ke Yerusalem. Nah, dengan alasan itulah dia dijerat, dan kemudian kita tahu ya, anak sekolah minggu pun tahu, dia akhirnya dilemparkan ke gua singa. Nah, ini adalah contoh orang yang sudah memiliki iman yang universal, yang menemukan segala musim kehidupannya untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Saya yakin di dalam gua singa pun Daniel tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, kemudian contoh yang masih di dalam perjanjian lama itu adalah Ayub. Nah, Ayub ini adalah tokoh yang sungguh luar biasa. Kita tahu ketika Tuhan mengizinkan pencobaan itu dialami oleh Ayub, dalam 10 hari dia kematian 10 orang anaknya, hartanya habis, kesehatannya rusak, dan kemudian istrinya sendiri ya menghujatnya, ataupun istrinya sendiri mengata-ngatai Ayub sebagai suaminya yang seharusnya dihormati, tetapi tidak dihormati. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, Ayub mengucapkan kata-kata yang sangat indah, luar biasa indahnya. Dengan apakah ya dia mengajarkan kepada istrinya dan kepada sahabat-sahabatnya yang memberi penghiburan yang tidak baik itu. Dia mengatakan satu kalimat yang sungguh luar biasa. Dengan telanjang aku datang ke dunia, dan dengan telanjang pula aku akan kembali kepada Allah. Bayangkan, ini adalah kalimat seseorang yang sudah memiliki iman universal. Keadaan apapun yang menimpanya tidak membuat dia menghujat Tuhan atau kecewa kepada Tuhan, tetapi dia tetap memuji Tuhan. Nah, lalu contoh di dalam perjanjian baru ya, di dalam perjanjian baru, contoh yang paling terkenal itu adalah Paulus ya. Sebenarnya banyak sih contohnya, tapi karena waktu kita hanya lihat Paulus saja. Nah, Paulus ketika menghadapi berbagai aniaya dan pencobaan, bukankah dia mengatakan, apakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Ketelanjangankah? Pedangkah? Kelaparankah? Dirajam batukah? Karam kapalkah? Penjarakah? Belenggukah? Ya, apa yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Tidak ada. Wow, ini adalah statement dari orang ya yang mempunyai iman level yang paling top, yang paling tinggi. Iman universal. Dalam segala keadaan tetap memuji Tuhan dan tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Nah, kalau di dalam sejarah gereja, ada seorang yang bernama Fransiskus dari Assisi. Nah, Fransiskus dari Assisi pada suatu hari bepergian, dia naik kuda, kemudian dia juga membawa bekal begitu. Nah, di tengah jalan ternyata dia dirampok, lalu bekalnya diambil, lalu dia dipukul, diludahi, ya hampir mati dia. Dan kemudian ada orang yang menemukan dia, bahwa dia dirawat, dan kemudian setelah tersadar dari keadaannya yang babak belur, nah orang ini bertanya kepadanya, Pak Fransiskus, engkau ini adalah orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Apakah dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan teraniaya dan hampir mati, engkau tetap bersyukur kepada Tuhan? Dan apa jawab Pak Fransiskus dari Assisi? Dia mengatakan, ya, aku tetap bersyukur kepada Tuhan, karena aku menemukan banyak alasan di dalam peristiwa ini untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya yang diludahi, bukan saya yang meludahi orang. Saya yang dianiaya dan dipukul, bukan saya yang menganiaya orang, dan bukan saya yang memukul orang. Yang ketiga, saya bersyukur bahwa harta saya yang dicuri dan dirampok oleh orang, bukan nyawa saya yang melayang. Dan saya bersyukur masih ada begitu banyak kesempatan untuk menikmati hidup. Saat sekarang pun saya masih hidup, sehingga saya dapat mengembalikan segala kemuliaan untuk Tuhan. Nah, saudara, ini adalah contoh-contoh orang yang mempunyai iman universal ataupun universal faith. Luar biasa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah contoh-contoh orang yang memiliki pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Allah di dalam hidupnya. Dengan mengenal Allah, kita dapat mengenal diri sendiri dan mengenal sesama kita. Mengenal Allah dapat dipantau dari dalam
dan dari luar. Dengan mengenal Allah, kita sudah menjalankan tugas yang paling utama di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat mengenal Dia seumur hidup. Shalom, Tuhan memberkati.